Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Roger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second out. Ini adalah Krista McAuliffe, guru pertama yang akan ikut misi NASA ke luar angkasa. Krista terpilih dari 11.000 orang yang mendaftar. NASA sengaja mengajak seorang guru untuk menunjukkan bahwa perjalanan ke angkasa sudah aman untuk warga sipil. Selain itu, mereka juga ingin memancing minat siswa terhadap pelajaran matematika, fisika, atau sains secara umum. Setelah menjalani beberapa kali pelatihan dan pendidikan singkat, Krista dijadwalkan berangkat bersama 6 astronot lainnya menaiki pesawat ulang-alik Challenger atau yang juga dikenal sebagai misi STS-51L. Jadwal keberangkatan Challenger sebenarnya penuh dengan drama penundaan. Setelah mengalami penundaan dari akhir tahun 1985 ke awal 1986, Challenger dijadwalkan ulang akan meluncur pada 22 Januari. Namun jadwal terus bergeser karena masalah cuaca dan kendala teknis pada pintu akses pesawat. Masalah pada pintu ini terjadi pada tanggal 27 Januari 1986. Ini adalah salah satu drama penundaan yang paling ironis karena kendalanya sebenarnya sangat sepele namun berdampak besar pada psikologis tim. Saat para astronot sudah berada di dalam kabin dan siap meluncur, para kru darat kesulitan menutup dan mengunci pintu akses luar pesawat Challenger. Masalahnya terletak pada sebuah alat sensor elektronik kecil yang berfungsi memberikan sinyal bahwa gerendel pintu sudah terkunci dengan sempurna. Sensor tersebut menunjukkan indikasi error, sehingga sistem komputer tidak mau memberikan izin untuk peluncuran karena menganggap pintu belum tertutup rapat. Karena masalah inilah, proses peluncuran terpaksa dibatalkan dan ditunda keesokan harinya. Penundaan demi penundaan ini menciptakan tekanan psikologis dan publikasi yang besar bagi NASA. Mereka merasa harus segera meluncur untuk menghilangkan kesan tidak efisien oleh publik dan pemerintah yang mendanai mereka. Akhirnya, tanggal 28 Januari ditetapkan sebagai hari peluncuran. Pada malam sebelum keberangkatan, cuaca di Florida berubah menjadi sangat ekstrim. Gelombang udara dingin yang tidak biasa melanda wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan suhu turun drastis hingga di bawah titik beku. Di lokasi peluncuran, menara penyangga bahkan tertutup lapisan es yang tebal. Situasi ini memicu alarm bahaya bagi para insinyur di Morton Thiokol, yakni perusahaan yang memproduksi roket pendorong pesawat ulang-alik tersebut. Roger Boyce Joly, ilmuwan di sana dan rekan-rekan insinyurnya sempat melakukan penolakan keras dan meminta kepada NASA agar peluncuran ditunda karena NASA sebelumnya tidak pernah memberangkatkan pesawat ulang-aliknya dalam kondisi cuaca yang se-ekstrim ini. NASA sendiri justru sebaliknya, tetap ngotot karena selama ini tidak pernah ada kendala berarti karena udara dingin. Pihak manajemen NASA tetap merasa peluncuran harus berjalan karena tidak ada data pasti yang menunjukkan kegagalan pada suhu tersebut, meskipun para insinyur sudah menjelaskan risikonya berdasarkan intuisi teknis mereka. Akhirnya, manajemen Morton Thiokol menyerah pada tekanan NASA dan memberikan lampu hijau. Pagi itu, dalam udara yang sangat menusuk tulang, Challenger tetap dipaksa meninggalkan landasan. Pada jam 8:38 pagi, Krista dan 6 astronot lainnya bersiap menaiki pesawat. Namun, misi ini tidak berjalan sesuai rencana. Cuaca dingin menyebabkan landasan peluncuran tertutup lapisan es setebal 7,5 cm. Suhu di lokasi pagi itu mencapai -4 derajat Celcius atau sekitar 25 Fahrenheit. Belum pernah ada pesawat ulang-alik yang diluncurkan dalam kondisi sebeku itu. Tim kontrol memutuskan menunda peluncuran selama 2 jam dengan harapan es tersebut mencair. Misi pun dijadwalkan ulang jam 11.38 waktu setempat. Sekitar jam 11 siang, suhu sudah naik menjadi 2,2 derajat Celcius atau 36 Fahrenheit atau 15 derajat lebih dingin jika dibandingkan rekor terdingin sebelumnya saat pemberangkatan pesawat ulang-alik. Meski begitu, suasana di Kennedy Space Center masih terasa sangat dingin. Kristal es bergantung di menara peluncuran akibat suhu ekstrim sejak beberapa hari terakhir. Di dalam kokpit, 7 astronot termasuk Krista melakukan pemeriksaan sistem terakhir dengan penuh optimisme. Suara teknisi di radio terdengar jelas mengkonfirmasi bahwa semua sistem sudah siap untuk peluncuran.
10 detik sebelum peluncuran, pemantik hidrogen dinyalakan. 4 detik kemudian, mesin utama menyala. Disusul 1 juta lebih liter air untuk meredam suara dan panas semburan mesin. Tepat pada hitungan 0, Solid Rocket Booster atau SRB menyala. Roket berbahan pagar padat ini mengangkat Challenger perlahan ke atas. Penonton yang menyaksikan, termasuk keluarga Krista, bergembira dan tepuk tangan karena Challenger berhasil lepas landas dengan mulus. Challenger dengan gagah membelah langit biru Florida. Pada detik ke-19, Challenger akan memasuki zona rawan. Fase ini disebut fase max Q. Pada puncak fase ini, pesawat mengalami tekanan aerodinamis paling tinggi karena kombinasi kecepatan yang meningkat dan kerapatan udara di atmosfer bawah. Untuk itulah, Challenger diperintahkan untuk mengurangi daya mesin hingga 65% agar pesawat tidak hancur di udara. Setelah fase krusial ini selesai, pada detik ke-68, pusat kendali NASA memberikan perintah pada Challenger untuk menaikkan daya mesin kembali ke 104%. 4%. Challenger, go at throttle up. Roger, go at throttle up. 5 detik kemudian, di ketinggian 14,6 km, Challenger meledak hebat dan hancur berkeping-keping. Hanya 2 roket booster yang tampak terpisah secara utuh. Asap putih tebal membentuk cabang di langit. Ratusan kepingan pesawat terjun bebas menuju Samudra Atlantik. Para penonton, pengawas di kantor NASA, semua mendadak terpaku karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menit kedua setelah ledakan, Steve Nesbitt yang saat itu menjadi perantara antara NASA dan penonton di televisi memberikan pengumuman bahwa pengendali penerbangan di sini sedang memperhatikan situasi dengan sangat cermat. Jelas ada kegagalan fungsi yang besar di sini. Menit kelima, sesuai SOP, Direktur Penerbangan memerintahkan lock the doors. Semua komputer otomatis terkunci, semua data telemetri yang berkaitan dengan proses pra dan pasca lepas landas tidak bisa dikurangi, diedit atau ditambah. 30 menit hingga 1 jam setelah ledakan, helikopter, kapal tim SAR, dan kapal Angkatan Laut Amerika dikerahkan ke lokasi jatuhnya puing. Namun harapan untuk menemukan 7 astronot sangatlah tipis. 60 menit kemudian, NASA secara resmi menyatakan misi ini sebagai kecelakaan besar. 6 hari setelah kejadian naas itu, Presiden Amerika Ronald Reagan membentuk Satgas yang bertugas menyelidiki penyebab kecelakaan dan menemukan jasad ke-7 astronot. Satgas ini diberi nama Komisi Rogers. Isinya 13 ahli di berbagai bidang yang tidak terikat secara langsung dengan NASA agar penyelidik bisa transparan dan tanpa intervensi. Saat sidang komisi nantinya juga akan disiarkan secara live di TV dengan harapan apabila ada penonton yang paham sesuatu bisa memberikan masukan atau kritik terhadap penyelidikan. Di antara nama-nama terkenal yang ada di komisi ini antara lain adalah astronot legend Neil Armstrong, Sally Ride, wanita Amerika pertama yang pernah keluar angkasa, Richard Feynman, fisikawan jenius yang pernah memenangkan Nobel, dan juga Chuck Yeager, pilot pertama yang menembus kecepatan suara. Ke-13 anggota komisi ini bekerja setiap hari menganalisa data rekaman penerbangan, menonton video, dan hasil foto detik-detik terakhir sebelum kecelakaan. Komisi Rogers meminta dan menerima foto ataupun video proses peluncuran. Ada 200-an angle foto dan video baik dari kamera NASA, wartawan, ataupun handycam warga yang menonton. Dari pengamatan mereka, terdapat 2 penemuan yang mencolok. Penemuan penting pertama, pada detik ke-0,6, sesaat setelah mesin menyala, muncul kepulan asap abu-abu dari sambungan roket pendorong sebelah kanan. Asap pekat ini muncul sebentar sekitar 2,6 detik lalu menghilang. Posisi keluarnya asap itu berada tepat di roket sebelah kanan di sambungan bagian bawah. Karena berada di sambungan antar bagian, bisa dipastikan ada karet segel yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Diperkirakan, karet tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena bentuknya sudah berubah setelah terkena tekanan dan dalam suhu yang sangat dingin.
Detik ke-58, masalah yang tadinya tersembunyi mulai terlihat jelas secara visual. Muncul lidah api di sisi roket pendorong sebelah kanan. Lidah api ini seperti las raksasa yang mulai membakar tangki bahan bakar utama yang berisi hidrogen cair. Detik ke-64, api tersebut akhirnya melubangi tangki eksternal dan menyebabkan kebocoran gas yang sangat besar. Detik ke-73, kubah bagian bawah tangki langsung jebol dan mengeluarkan sekitar 100.000 liter sisa hidrogen cair. Di saat yang sama, kubah bagian atas tangki yang berisi oksigen cair juga jebol terkena hantaman roket booster sebelah kanan yang terlepas duluan. Pecahnya kubah bagian atas dan kubah bawah dalam waktu singkat ini menyebabkan ledakan dan bola api raksasa. Nah, sekarang kita kembali ke penyebab utama kebocoran, yaitu karet segel sambungan atau biasa disebut O-ring. Setahun sebelum tragedi Challenger, NASA sempat melakukan misi luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik lainnya, yakni Discovery STS-51C pada 24 Januari 1985. Suhu udara saat peluncuran adalah 12 derajat Celcius atau 53 derajat Fahrenheit. Setelah Discovery berhasil mengudara, roket pendorong terpisah dari pesawat. Roket terjun ke laut dan langsung dibawa ke gudang NASA untuk dipelajari. Fakta mengejutkan ditemukan bahwa di permukaan tabung roket terdapat banyak sekali jelaga atau serbuk tipis hasil pembakaran. Saat dibuka, lebih mengejutkan lagi. Karet O-ring tinggal selangkah atau hampir saja meledakkan Discovery. Karet yang tugasnya mencegah kebocoran berubah menjadi kaku dan nyaris tidak bisa melaksanakan tugasnya. Karet ini memang didesain untuk tahan panas, namun tidak didesain tahan dingin. Karena suhu terlalu dingin, O-ring mengalami perubahan bentuk yang parah dan terjadi blow-by atau keluarnya gas panas yang bocor melewati segel. Gas panas ini bahkan membuat karet terkikis hingga tersisa 1 mm saja. Suhu dingin juga menyebabkan karet O-ring menjadi kaku. Akibatnya, segel tidak bisa mengembang dengan cepat untuk menutup celah saat terjadi tekanan ledakan pada mesin roket. Roger Boyce-Joly yang meneliti roket Discovery tersebut kemudian menulis memo internal yang memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diperbaiki akan terjadi bencana dalam skala besar. Kerusakan pada misi Discovery 1985 inilah yang digunakan Roger Boyce-Joly sebagai bukti utama untuk memperingatkan NASA setahun kemudian. Bahkan dalam kasus Challenger 1986, Roger Boyce-Joly masih memperingatkan NASA pada malam terakhir sebelum peluncuran. Namun lagi-lagi, pihak NASA tetap tidak menggubris dengan alasan keberangkatan sudah berkali-kali ditunda dan harus segera dilaksanakan. Manajer NASA, Lawrence Malloy, bahkan bertanya dengan nada sinis, "Kapan kalian ingin kami meluncur? April depan." Di bawah tekanan tersebut, para manajer Morton Thiokol diperintahkan untuk melepaskan topi insinyur mereka dan mengenakan topi manajer. Morton Thiokol akhirnya setuju untuk meluncur meskipun ada peringatan teknis dari insinyurnya, Boyce-Joly. Dalam sidang komisi Rogers yang dilaksanakan secara terbuka dan live televisi, fisikawan Richard Feynman melakukan demonstrasi untuk menyederhanakan penjelasan teknis yang sangat rumit tentang tugas O-ring dalam sambungan roket. Bermodalkan segelas air es bersuhu 0 derajat Celcius, sebuah penjepit dan sampel karet O-ring yang sama dengan yang digunakan pada roket pendorong Challenger. Richard kemudian menjepit karet tersebut dengan klem untuk memberikan tekanan lalu merendamnya ke dalam air es selama beberapa menit. Setelah dikeluarkan dari air es, Richard melepas klemnya. Normalnya, karet yang elastis akan segera kembali ke bentuk semula. Namun, karet O-ring tersebut tetap pipih dan kaku, sangat lambat untuk kembali ke bentuk asalnya. Praktek sederhana ini menjelaskan bahwa pada saat peluncuran Challenger yang membeku, O-ring tidak sempat mengembang untuk menutup celah gas panas karena karetnya sudah berubah menjadi kaku seperti plastik. Pertanyaannya, kalau memang O-ring ini tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan kebocoran, kenapa pesawat tidak meledak saat mesin baru dihidupkan?
Kenapa harus nunggu 73 detik dulu baru meledak? Nah, inilah penemuan yang menarik. Seorang penulis di bidang teknologi, James Childs, menyelidiki mengapa Challenger tidak meledak di landasan peluncuran jika O-ring sudah gagal sejak awal. Rekaman kamera menunjukkan asap hitam keluar dalam 9 denyutan pendek di detik pertama peluncuran. Denyutan ini cocok dengan getaran frekuensi pesawat saat lepas landas atau biasa disebut twang. Namun asap itu tiba-tiba berhenti pada detik ke-2,6. Mengapa begitu? Pada saat mesin utama Challenger dinyalakan, pesawat beserta roket dan tangki eksternalnya akan terdorong atau bergoyang ke depan sejauh hampir 1 meter. Setelah itu, pesawat seperti memantul kembali ke belakang. Nah, saat posisi sudah tegak lurus, kedua roket booster menyala secara bersamaan dan Challenger pun terangkat dengan posisi tegak lurus. Momen saat posisi pesawat terayun ke depan dan belakang secara singkat ini disebut twang. Goyangan ini menyebabkan karet O-ring tergencet dan menjadi pipih atau gepeng. Karena sebelumnya sudah terkena suhu dingin berhari-hari, karet tidak bisa kembali ke bentuk semula dan tidak bisa mencegah gas panas keluar di celah-celah sambungan. Saat itulah asap abu-abu pekat keluar dari roket pendorong sebelah kanan. Kenapa tidak bocor terus-menerus dan kenapa hanya beberapa detik? Para ahli menyimpulkan bahwa posisi karet O-ring yang kosong dan menjadi celah kebocoran sempat diisi oleh sampah pembakaran. Teorinya adalah karena bahan bakar roket padat mengandung serbu aluminium, proses pembakaran di dalam juga menghasilkan residu metalik yang disebut slag atau terak. Bentuknya seperti lelehan besi panas dan bisa menjadi sampah kecil di dalam tabung roket. Slag ini secara tidak sengaja tersangkut dan menyumbat lubang kebocoran pada O-ring. Slag menjadi penyumbat sementara yang menyelamatkan pesawat dari ledakan di landasan. Pada detik ke-58, Challenger melewati fase max Q atau tekanan aerodinamis maksimum pada ketinggian sekitar 34.000 kaki atau sekitar 10,4 km dari daratan. Di fase ini, pesawat mengalami beban fisik paling berat karena kombinasi kecepatan yang sangat tinggi namun udara masih cukup tebal. Sebenarnya, mesin sudah dikurangi dayanya menjadi 65% sejak detik ke-19 untuk menjaga struktur pesawat. Tepat setelah melewati titik max Q ini, mesin diperintahkan untuk kembali meningkatkan daya ke 104%. Setelah tenaga dinaikkan ini, Challenger berhadapan dengan arus angin yang sangat kuat. Data dari jet komersial yang terbang 30 menit sebelumnya menunjukkan adanya arus angin atau jet stream di kecepatan 300 km per jam. Saat Challenger melewati lapisan udara ini, pesawat dihantam guncangan yang setara dengan kekuatan badai. Guncangan hebat ini memang tidak merusak struktur badan pesawat, tapi mendatangkan guncangan yang cukup kuat dan inilah yang melepaskan penyumbat kebocoran atau slag tadi. Sejak saat itulah mulai tampak lidah api di roket sebelah kanan. Api itu nampak seperti mesin las raksasa yang menyembur keluar dari sisi roket pendorong dan membakar tangki bahan bakar eksternal yang berisi hidrogen cair. Dalam hitungan detik, struktur tangki runtuh menyebabkan jutaan liter bahan bakar meledak seketika. Penemuan penting kedua, ditemukan footage bahwa kabin kru atau ruang yang ditempati ke-7 astronot tidak hancur melainkan hanya terpisah dan terdorong oleh ledakan. Karena masih memiliki momentum saat mendaki langit ditambah dorongan dari ledakan, kabin kru masih sempat naik hingga ketinggian 65.000 kaki atau sekitar 19 km dari daratan. Setelah sempat terdorong naik, ruang kabin kru ini langsung turun membentuk lintasan parabola menuju Samudra Atlantik. Diperkirakan saat jatuh menghantam lautan, kabin yang ditempati 7 astronot ini berada di kecepatan 207 mil atau setara dengan 333 km per jam. Tim penyelidik menjadikan kabin kru sebagai prioritas utama pencarian. Tim penyelidik berhasil mengumpulkan lebih dari 118 ton puing yang terdiri dari sekitar 5.000 kepingan pesawat yang tersebar di dasar Samudra Atlantik.
Meskipun ada ribuan serpihan, tidak ada kepingan yang jatuh di daratan. Semua material jatuh ke laut di area seluas 480 mil laut persegi karena angin kencang di ketinggian menyebarkan puing-puing tersebut bergerak ke arah timur dari lokasi ledakan. Dalam pencariannya, tim menemukan mesin utama, bagian sayap, potongan badan pesawat, upin penahan panas di bodi pesawat, hingga bagian roket pendorong sebelah kanan. Operasi pencarian kabin ini berjalan cukup lama hingga pada akhirnya 7 Maret 1986 atau 38 hari setelah kecelakaan, para penyelam menemukan keberadaan kabin kru di dasar Samudra Atlantik pada kedalaman sekitar 30 meter. Kabin langsung diangkat dan segera diteliti. Tim peneliti menemukan fakta yang cukup mengerikan. Ternyata, setiap astronot memiliki suplai udara darurat di helm mereka. Dari puing-puing tersebut ditemukan bahwa 3 dari suplai udara tersebut telah diaktifkan secara manual. Ini berarti setidaknya 3 astronot sempat selamat dari ledakan awal dan kemungkinan besar masih sadar selama jatuh ke bumi. Secara teori, ke-7 awak ini justru tewas ketika kabin menghantam lautan dengan sangat keras. Benturan pada kecepatan 333 km per jam tersebut menghasilkan gaya gravitasi ekstrim, diperkirakan mencapai 200 G. Sebagai perbandingan, manusia normal biasanya akan kehilangan kesadaran pada gaya 9 atau 10 G. Nah, setelah penyelidikan selesai dan laporan Komisi Rogers diberikan kepada Presiden Ronald Reagan, terjadi perubahan besar-besaran di tubuh NASA baik secara teknis maupun secara organisasi. Roket booster didesain ulang dan ditambahkan O-ring ketiga sebagai cadangan ekstra. Roket juga dipasang pemanas otomatis apabila suhu luar mulai dingin. Perubahan juga terjadi di metode komunikasi NASA yang dianggap cacat karena masukan atau kekhawatiran insinyur seringkali tidak sampai pada telinga sang pengambil keputusan. Beberapa pejabat NASA yang terlibat dalam tragedi Challenger mengundurkan diri dan sebagian lainnya dinonaktifkan. Program Space Shuttle juga dihentikan total selama 32 bulan. Selama masa ini, NASA diharuskan melakukan audit keselamatan menyeluruh terhadap setiap komponen pesawat ulang-alik. Lalu bagaimana dengan orang-orang penting yang dianggap bersalah mengambil keputusan? Apakah mereka dihukum penjara? Tentu saja tidak. Roger Boyce Joly, orang yang sempat menolak peluncuran karena khawatir terjadi kecelakaan besar, justru dikucilkan dari lingkungan kerjanya. Roger tidak diikutkan dalam proyek baru dan mengalami tekanan mental. Dia pun mengundurkan diri dari Morton Thiokol di tahun yang sama. Tahun 1988, Roger Boyce Joly menerima penghargaan karena integritasnya yang menempatkan etika di atas kepentingan pribadi. Sedangkan perusahaan Morton Thiokol mendapatkan kontrak baru dari NASA namun tidak boleh mengambil keuntungan sebagai penebus dosa atas kesalahan fatal sebelumnya. Morton Thiokol juga harus membayar kembali bonus atau insentif sebesar $10 juta yang sebelumnya telah diberikan oleh NASA karena performa yang dianggap tidak memenuhi standar keselamatan. Lalu bagaimanakah dengan keluarga korban? Berdasarkan kesepakatan di luar persidangan, Morton Thiokol dan pemerintah Amerika siap memberikan uang duka sebesar $7,7 juta. 60% dana ini berasal dari Morton Thiokol, 40% sisanya dibayar oleh pemerintah Amerika. Jika disesuaikan dengan inflasi, nilai itu setara dengan $22,5 juta atau sekitar 360 miliar rupiah di waktu sekarang.